Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan tutorial panduan untuk proses belajar mengajar menggunakan SIAKAD atau SIM akademik. Bapak Ibu masuk ke SIM akademik, lalu pilih di sini ada untuk bagian berandanya atau dashboardnya, ini adalah jadwal mengajar. Untuk jadwal mengajarnya sendiri, saya mohon izin saya menggunakan hak akses dosen /setianingrum sebagai tutorial. Saatnya Bapak Ibu masuk di jam mengajar, misalkan hari ini hari Rabu. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik detail hari Rabunya di sini, detail kelas. Selanjutnya pergi ke menu jadwal perkuliahan. Nah, untuk di sini saya ambil contoh ini hari Rabu. Bu Titi ingin mengajar keperawatan anak. Nah, di sini statusnya adalah terjadwal. Di sini Bapak Ibu bisa rubah terlebih dahulu, klik detail, lalu untuk statusnya ini bisa diganti. Caranya dengan klik edit di pojok kanan atas, dan di sini banyak beberapa tampilan menu. Ibu bisa menyesuaikan, Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk jenis pertemuannya, bisa kuliah, bisa praktikum, ataupun bisa belajar mandiri. Selanjutnya untuk metode pembelajarannya bisa offline maupun online ataupun campuran. Nah, untuk URL kuliah online ini Bapak Ibu bisa memasukkan link Zoom-nya yang sebelumnya sudah dibuatkan schedule untuk dimasukkan di sini. Tapi apabila tidak ada pun tidak ada masalah. Dan selanjutnya untuk statusnya dirubah menjadi dimulai sebelum melakukan pembelajaran. Dan rencana materinya Bapak Ibu bisa isikan untuk rencana materi sebelum pembelajaran ataupun nanti sesudah pembelajaran. Saya contohkan di sini contoh. Selanjutnya Bapak Ibu bisa simpan dan bisa melanjutkan pembelajaran. Statusnya di sini adalah dimulai. Selagi melakukan pembelajaran, Bapak Ibu bisa melakukan presensi kelas dengan cara klik presensi kelas, lalu di sini sudah ada data yang diinput tadi, rencana dan realisasi materinya di sini nanti. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik absensi. Dan untuk memudahkannya, untuk per absensinya Bapak Ibu tinggal klik satu klik di pojok sini saja di atas. Nah, di sini akan otomatis terchecklist semuanya, kehadiran semuanya jadi hadir semuanya, dan tinggal dipilih untuk mahasiswa mana saja yang mungkin alfa, izin ataupun sakit. Nah, untuk absensi dosen sendiri nanti diabsensi oleh admin akademik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa simpan dan bisa melanjutkan pembelajaran. Dan untuk pembelajaran sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kelas yang bernama Edlink. Di sini bisa klik buka Edlink, lalu bisa melakukan pembelajaran di sini. Nah, untuk fiturnya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya Google Classroom. Ini adalah duplikasinya dari Google Classroom. Jadi kurang lebih menu-menunya sama. Ada materi, tugas, kuis, video conference. Nah, video conference ini adalah masih basic, jadi hanya sekitar 45 menit kalau tidak salah. Nah, selanjutnya untuk di sininya mungkin kalau sudah terbiasa dengan Google Classroom, Bapak Ibu saya yakin bisa menggunakan untuk Edlink. Kita kembali lagi ke perkuliahan. Nah, apabila jam perkuliahannya sudah selesai, Bapak Ibu bisa melakukan klik detail kelas, lalu statusnya diganti selesai. Di sini jadwal perkuliahan statusnya dimulai, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan statusnya selesai dengan cara klik detail,
lalu status ini diganti selesai. Dan untuk realisasinya wajib diisi ya Bapak Ibu, karena kalau tidak diisi ini tidak bisa di save karena ada mandatory warna merah ini. Untuk lampiran materinya Bapak Ibu bisa upload di sini, dan maksimal size-nya 2 MB. Selanjutnya apabila pada hari tersebut Bapak Ibu terkendala tidak bisa mengajar, Bapak Ibu bisa statusnya diganti untuk keesokan harinya, tinggal diedit aja pertemuan hari kedua, misalkan jam berapa, tanggal berapa, dan waktu selesainya bisa diedit manual oleh dosen tersebut. Saya contohkan selesai. Lalu simpan. Oke. Dan di sini apabila sudah tersimpan, Bapak Ibu bisa lihat di presensi kelas. Nah, ini tampilannya di sini akan tersimpan riwayat pengajaran Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan aplikasi CBT. Di sini saya akan contohkan untuk jadwal perkuliahan. Lalu di sini UTS. Bapak Ibu bisa klik detail. Bisa klik aksi. Lalu pilih jadwalkan CBT ini untuk penjadwalan CBT saat UTS. Akan tetapi sebelum melakukan penjadwalan CBT ini Bapak Ibu harus dipastikan sudah membuat komposisi nilai, yaitu dengan di sini buat klik di sini, lalu di sini sudah ada komposisi nilainya UTS maupun UAS. Nah, ini sudah dipastikan sudah dibuat. Apabila belum dibuat, maka UTS atau UAS tersebut bisa berjalan tetapi nilainya tidak bisa langsung masuk ke dalam nilai perkuliahan. Kita mulai dengan CBT. Cara input CBT dan penggunaan CBT. Saya contohkan untuk UAS, klik aksi lalu jadwalkan CBT. Di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan kapan dan waktunya. Apabila memang sudah sesuai seperti yang dijadwalkan di sini, Bapak Ibu hanya tinggal menambahkan lama ujiannya saja. Misalkan ujiannya 1 jam. Lalu simpan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa klik kembali. Di sini tampilannya statusnya sudah ada 2 status ya, terjadwal dan CBT. Nah, Bapak Ibu bisa pilih aksi lalu edit CBT. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan editing CBT dan pesertanya bisa untuk menampilkan peserta seperti ini. Bapak Ibu sudah pastikan bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan presensi minimal 20% dari kehadiran dan sudah melengkapi administrasi keuangan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa tarik peserta lalu oke. Nah, di sini kenapa ini gagal semuanya, karena di sini belum memenuhi minimal kehadiran, yaitu 16%. Tadi masuknya 16%. 16% ini adalah mahasiswa yang belum melakukan kehadiran, artinya mahasiswa tersebut tidak hadir saat perkuliahan. Jadi untuk mengikuti CBT tersebut, mahasiswa sudah melakukan kehadiran minimal 16% dari total pertemuan dan juga telah melunasi biaya administrasi. Setelah ini sudah ditarik pesertanya, nah selanjutnya Bapak Ibu masuk ke menu lalu pilih SIM komputer base test. Bapak Ibu bisa masukkan bank soal. Bank soal mana yang ingin Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Kode soal, nama soal, keterangan. Untuk ini bisa menggunakan soal acak dan jawaban acak. Saya contohkan misalkan KDPK. Di sini sudah dibuat untuk prodi kebidanan, S1 kebidanan.
nama soalnya KDBK, soalnya diacak dan jawabannya diacak, dan keterangannya sudah diterangkan di sini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal lanjut ke pertanyaan. Untuk pertanyaannya sendiri, Bapak Ibu cukup dengan menginput, saya contohkan. Contoh untuk saya contohkan ya, pertanyaannya pertama. Di sini ada tombol tambah data. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan input data pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis jawaban ya, apakah single choice, multi choice, atau sebab akibat, benar salah, atau isai. Bapak Ibu bisa menginput pertanyaannya di sini. Ini otomatis, untuk nomornya otomatis. Saya contohkan. Ini adalah jawabannya, dan jawaban di sini berdasarkan apabila jawaban ini merupakan jawaban yang benar, maka Bapak Ibu tinggal checklist untuk statusnya saja. Ini bisa, dan B bisa diikuti. Apabila jawaban B tidak merupakan jawaban benar, dikosongkan saja, lanjut, dan seterusnya. Oke, jadi di situ Bapak Ibu bisa, selanjutnya Bapak Ibu bisa save atau simpan. Nah, Bapak Ibu sudah mendapatkan satu pertanyaan untuk CBT. Tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal melanjutkan untuk pertanyaan, berapa pertanyaan yang Bapak Ibu input. Selanjutnya tinggal save, dan totalnya akan tampil di sini seperti contoh berikut. Ini contohnya. Jadi ini nomornya, ini soal pertanyaannya, jenisnya multi choice, lalu jumlahnya untuk multi choice-nya 5, jawaban yang benar adalah C. Dan ini adalah tanggal input soal. Setelah soal sudah diinput, Bapak Ibu bisa buat penarikan soal tersebut ke CBT. Bapak Ibu kembali lagi ke SIM akademik. Selanjutnya bisa pilih di sini. Kembali lagi ke jadwal perkuliahan. Selanjutnya pilih aksi, lalu edit CBT. Dan di sini Bapak Ibu bisa menarik soal pertanyaan tadi dengan cara edit, lalu tambah nomor. Tinggal Bapak Ibu tarik tadi itu 011. Nah, ini adalah menentukan skor. Apabila Bapak Ibu ingin mencekorkan jadi satu soal satu nilai, Bapak Ibu bisa pilih yang ini, atau mungkin bisa ini ada referensi skor-skornya. Nanti apabila kesulitan dalam memberikan skor, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke bagian admin akademik atau admin PT. Di sini saya contohkan benarnya 1 dan salahnya 0, selanjutnya simpan. Nah, ini sudah dibuatkan untuk jadwal pengerjaan untuk CBT. Sebelum jadwal ini dimulai, pastikan Bapak Ibu melihat di sini ada komposisi nilai dan tampil skor. Nah, Bapak Ibu bisa membuat komposisi nilai ini masuk langsung otomatis ke UTS, karena ini adalah nama ujiannya UTS. Jadi misalkan mahasiswa sudah mengerjakan, nanti nilainya langsung otomatis masuk ke SIAKAD atau sistem akademik, penilaiannya di kolom UTS. Dan ini tampilkan skor apabila Ibu ingin menampilkan skor untuk mahasiswa. Nah, nanti mahasiswanya bisa melihat setelah menyelesaikan CBT-nya, mahasiswa bisa melihat skornya masing-masing.
itu terkait dengan ujian UTS maupun UAS. Nanti mekanismenya sama di UAS juga sama, yaitu minimal mahasiswa melakukan presensi minimal 16% dan biaya melunasi biaya administrasi untuk perkuliahannya 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara untuk penginputan nilai perkuliahan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dipastikan sudah membuat komposisi nilai sebelum melakukan perkuliahan. Tujuannya agar ini lebih mudah saat Ibu menginput nilai, jadi tidak lagi di save di Excel. Jadi langsung misalkan tugas individu, Bapak Ibu sudah melakukan tugas individu kepada mahasiswa dan sudah mendapatkan nilai, Bapak Ibu bisa langsung memasukkannya dengan cara edit, lalu masukkan langsung di sini. Tugas individu mungkin laporan praktikum, di sini contohnya adalah UTS, UAS, nanti bisa langsung dari CBT, dia otomatis masuk dengan kehadiran. Itu presensi langsung berdasarkan presensi yang dilakukan saat perkuliahan, bis. Contohnya seperti ini. Ini adalah untuk komposisi nilai. Bagaimana cara membuat komposisi nilainya? Bapak Ibu bisa klik di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan input komposisi nilai dan maksimal di sini adalah 100%. Kalau misalkan masih kurang dari 100%, ini belum bisa berjalan karena pasti akan ada indikator warna merah, artinya belum mencukupi total 100%. Baik Bapak Ibu, itulah sekilas tentang pembelajaran menggunakan Siakat, sekilas tentang Edlink dan CBT. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakannya dan mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.